flyover atau di bawah. di bawah jembatan flyover. Iya. Nah, itu apa Anda sudah biasa turun di situ? Iya. Nah, di situ biasanya kan ada tembok pembatas, tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan biasa gitu. Apakah di situ ada tembok yang terbuka atau pintu untuk akses keluar masuk situ? Apa? Dan ada celah. Ada celah. Kalau Anda keluar dari situ, nah, dari lokasi situ, Anda menuju langsung pulang ke rumah atau gimana? Iya. Menuju pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, saudara melihat ada kejadian apa? Apa? Warga di mana? Di atas temboknya. Di atas. Posisi Anda di mana saat itu? Di bawah. Di bawah. Terus menang. Di bawah jembatan flyover itu. Iya. Jangan dulu. Posisinya sudah di samping. Sudah keluar itu. Iya. Nah, pada saat itu jam berapa? Sekitar jam berapa? 11-an. Jam 11 apa? Malam. 11 malam. Iya. Lalu Anda melihat ke kerumunan itu, mendekati kerumunan tersebut. Iya. Nah, batas di situ ada batas di situ. Ya. Udah. Dari situ Anda langsung pulang. Iya. Nah, Anda tidak tahu kejadian apa saat itu kan? Iya. Ya, terjadi kecelakaan aja. Ya, kecelakaan saja. Terus beberapa hari kemudian saya dengar itu pembunuhan. Terus pembunuhan lagi berapa harinya itu juga tuh saya penasaran kata warga tuh. Penasaran. Jadi Anda hanya dari jam 11 malam setelah lihat banyak kerumunan, Anda langsung menuju pulang ke rumah. Sudah sampai situ aja. Terima kasih. Apakah saudara saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi? Tanggal berapa saudara? 31 ini kan apa yang benar apa? Kalau sekarang ini bulan Juni tanggal 3 Juli sebelum Mei ya Mei Ya. 31 Mei 31 Mei iya diperiksa di mana saudara saksi? Di Polda Bandung. iya Cuma satu kali? iya Coba saudara saksi pertegas bulan Mei atau iya Mei 31 Mei ya? iya yang mana 3 diantaranya di level senior. Dan hasilnya, Indonesia menang terus. Kemudian di U16 ini, Indonesia bahkan mampu menang 5-0. Tentu saja ini adalah hal yang luar biasa. Ingat, dalam 4 pertandingan itu, kita berhasil mencetak 10 gol dan sama sekali nirbobol. Dan jangan lupakan juga kemenangan timnas U23 atas Vietnam di semifinal SEA Games kemarin dengan skor 3-2. Yang mana itu semakin mempertegas kalau sekarang level Indonesia benar-benar di atas Vietnam.
Jadi wajar jika ia diberikan libur panjang, sembari memulihkan lagi kondisi kesehatannya yang sebelumnya sempat terganggu. Di sisi lain, pelatih timnas U16 Vietnam, Tran Minh Chien, mengakui kalau anak-anak asuhnya melakukan banyak kesalahan konyol saat melawan timnas U16 Indonesia sehingga terbantai. Dan yang paling bikin dia terkejut, tentu saja 2 gol Indonesia di babak pertama dalam rentang waktu yang gak begitu jauh. Dalam sepak bola usia dini segalanya bisa terjadi. Hari ini kami tidak disangka kebobolan 2 gol dengan jeda waktu yang sangat cepat. Mungkin pada babak kedua, pemain mulai kehilangan konsentrasi dan stamina. Jadi mereka membuat kesalahan-kesalahan yang konyol juga. Itu membuat kami kebobolan banyak gol. Setelah turnamen ini kami akan istirahat 1 pekan, lalu anak-anak akan ikut kejuaraan domestik di Vietnam. Setelah kejuaraan itu, kami bakal mengikuti turnamen persahabatan di China dan ada TC di Jepang guna mempersiapkan kualifikasi AFC U17. Ujar Tran Minh Chien dikutip dari Bola Sport. Yang apapun itu, tentu saja kekalahan ini makin membuat Vietnam jadi tambah benci dan dongkol kepada Indonesia. Bahkan media Vietnam Soha benar-benar merasa kecewa dengan rentetan kekalahan yang terjadi dengan timnas mereka atas Indonesia. Nah, selain Soha, media-media Vietnam lainnya macam Zing News dan Tri, Viet Express, hingga The Town 247 diketahui juga semuanya muntah-muntah gara-gara kekalahan ini. Hal yang wajar karena mungkin mereka malu kali ya, udah selalu julid dan hobi banget ngata-ngatain timnas Indonesia, yang ada timnas mereka malah kalah mulu, mana gak pernah tergolin pula, gitu kok nyebut timnas kita menang untung lawan mereka. Maka tuh terus, makanya dibilangin juga apa, fokus aja urusin timnas sendiri yang sekarang lagi menurun. Jangan tiap hari tiap waktu isinya julid mulu soal timnas Indonesia. Kenapa? Gak ada bahannya, kasihan deh. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, toh hak kalian juga. Yang penting, salam kenal dong. Dan merujuk dari segala hasil yang terjadi melawan Vietnam, baik itu di level U16, U23, sampai di level senior, maka dengan besar hati kami sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu juga lolos Piala Asia 2027 secara otomatis tanpa kualifikasi, dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan dengan senang hati dan penuh empati. Ada mengatakan, selesai dunia. Sampai jumpa di Piala AFF 2024 level senior, di mana Indonesia kemungkinan besar akan tampil dengan para pemain muda. Kalau sampai kalah lagi, tunggunya ketika ketemu, walau udah, mendingan balik kanan bubar jalan aja, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan temanku. Dibandingkan seorang Fidel Castro atau pemimpin Amerika Latin lain, sadar nggak seorang Kamala itu kerjanya lebih dari Fidel Castro. Kalau emang perlu pakai extrajudicial, pakai aja Pak Prabowo. Iya, dan seniman punya suara yang lebih merdu untuk melawan.
manusia itu bukan malaikat sebenarnya. Bahwa harus yang baik-baik ini kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara di seluruh kepulauan di Nusantara. Kita sudah bersama Matren. The Great Ricky Malau. Nonton video apa? Kisah dari selatan Jakarta ya. Punya Wachus ya kan. Ada senior IKJ lagi memantau dia. Itu QC apa tuh friend kan? Apa lu jadi ini, jadi apa? Centengnya mereka. Ya, peristiwa aslinya gua lagi siaran di Lulu Radio daerah gua. Iya. Andar. Antar bener. Nggak tahu jam 10 malam anak-anak Wachus datang Ke tempat itu. iya, ternyata janjian bikin video klip di daerah Manggarai. Ya, gua tetap siaran dong, ngoceh kan mereka bolak-balik ke set. Lah komennya kurang nih, lu ikut bantuin ya, kata manajernya Indra Ameng, anak 93. IKJ. Iya. Iya kan, kita belum tahu ya kan, IKJ siapa tahu isi kan, isi Jogja. Akhirnya oke, setelah siaran jadi apa nih, udah lu di pojok situ aja, direkturnya Tony Tandu, anak 94. Lu di situ aja, lu respon aja. Oke. Jadi sepanjang klip itu dimainkan, yang gue respon apa? Bunyi piano doang. Ting. Ini aku dan denting piano. Iwan Fals denting piano. Lagunya Wachus. Ya mungkin gak gue dengerin kan waktu itu. Berkomunikasi dengan dia. Ting. Ting. Nah, ternyata justru yang begituannya yang mancing orang. Oke juga nih nyolong frame nih orang ini ya. Sampai frame dicolong ya. Mati. Satu pengalaman, gara-gara lagu Wachus itu, gue pernah syuting di Thailand. Gara-gara itu. Bukan. Jadi basicnya Iya. ada produksi gue di Thailand. Ya. Comedy Island sama anak-anak MLI lah waktu itu. Wah, banyak kan pemain-pemain ekstrasnya tentang pulau gitu. Orang-orang Thailand, friend. Ada yang nyamperin gua pakai bahasa Inggris. Gua pernah melihat lu di video klip Wachus ya. Anjing, nyampe juga Wachus di Thailand ternyata ya. Betul. Dan yang ngomong orang Thailand. Orang Thailandnya, figuran-figuran Thailand. Pelaku industri juga loh dari Thailand. Iya, doi hitungannya emang orang film sana lah. Ternyata gue dikenal sebagai model video klip Wachus di negara Thailand. Itu yang bikin apresiasi gue. Mereka kira itu bang, lu jadi model video klip ini di audisi dulu dari 1.000 orang. Dia nggak tahu proses kreatifnya kan. Lu lagi siaran. Woi, maksudnya dong ya. Iya kan ya. Makanya dalam seni itu mitos itu penting. Ini kan karena mitosnya kan kalau model video klip kan melewati audisi yang ketat. Iya, dan video klip itu harusnya yang menjadi daya tariknya Wachus itu sendiri, bos. Gitu. Ini kenapa ada Ricky Malau bukan merasa tapi membuat colong frame ini loh. Ya kan. Iya. Gua coba tadi masuk ke mitos dulu. Mitos ini harus ada atau perlu? Ya udah, cukup sebagai mitos. Tapi ketika gue menjelaskan dengan proses kreasinya tadi udah nggak jadi mitos lagi tadi. Iya. Jadi paling menarik jangan diceritain dapurnya kan, biar mitos ini membesar aja terus.
Kayak lu bilang tadi, QC banget dia nih, ini banget dia. Udah biarin aja lu dengan tafsir lu. Itu mitosnya Hidup kan? dengan Mitos yang tafsir lu, dihasilkan dari gambar itu. Iya, tapi ketika diceritakan, kelar. Mitosnya dibongkar. Ya akhirnya kayak tukang sulap yang bongkar pesulap. Iya, Sulap merah ini ya. Sulap merah ini ya. Oke, berarti lu melihat mitos ini nggak boleh dibongkar harusnya. Ya mitos biarin jadi mitos, Frank. Kalau gua ada teman namanya Jimmy Multajam. Dia itu cari kopi dulu. Cappuccino, hot cappuccino 1, nggak pakai gula ya? Cappuccino hot 1. Nggak pakai gula, iya. Yang small aja, ya. Membernya ada? Nggak ada. 20. Ya. Daging itu di Megamendung di Hotel JSI Resort ya, adalah lewat Starbucks sedikit dia belok ke kanan dalam 10 menit. Nah di situ di training dan kita sudah menjalankannya kalau nggak salah konten perdananya Jalawat Bali kalau nggak salah ya. Di situ nah jauh sebelum informasi itu dapat memang gue sempat bertanya apakah saat kita menghadapi Filipina kemarin akan bisa digunakan. Kalau bisa aja, infrastrukturnya ada, tapi saat itu tidak wajib sehingga PSSI nampaknya memilih tidak menggunakan VAR. Tidak ada VAR. Nah, kalau juga ini harus. Nah, pertanyaannya kan seperti apa nanti implementasinya? Yang pertama tadi bahwa kita sudah punya infrastruktur dan sudah diterapkan di series 31 musim lalu, dan bahkan juga kalau kita lihat hasil macam meeting ya di yang ketiga saat ini itu VAR memang digunakan sejak pekan pertama. Jadi artinya infrastrukturnya sudah ada di sana, jadi memungkinkan. Nah nanti apakah kita memakai di GBK, GBD itu sudah memungkinkan. Terlebih-lebih kalau kita sedikit flashback ke Piala U17 kemarin teman-teman ya, itu kan beberapa stadion memang pakai VAR ya, di Manahan dan di beberapa partai Putra kalau nggak salah masih ada di JIS, itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan ini tentunya harus diantisipasi juga. Jadi ada aspek teknis dari penyelenggara yang harus bisa menyediakan fasilitas dengan baik, dan tentunya juga dari segi timnas, dari segi pemain, dari segi pelatih, ini tentunya strateginya agak sedikit berbeda. Ya misalnya kita masih ingat di Piala AFC kemarin, Piala Senior itu dari pemain sendiri maupun gua di satu hari sebelum pertandingan itu biasanya dari AFC datang ke hotel untuk memberikan apa ya istilahnya briefing tentang VAR itu seperti apa, berkali-kali di setiap pertandingan ya seperti kita naik pesawat ya, walaupun kita naik 100 kali selalu kan waktunya dari
selalu memberikan arahan ya atau prosedur ya ketika terjadi emergency atau segala macam lah gitu ya. Jadi sama juga kayak gini. Nah tentu ada plus minusnya. Ya kita bisa menggunakan ini menjadi sebuah keuntungan. Karena kalau kita ingat di Piala Asia kemarin pun kita mendapat keuntungan dari adanya VAR karena jersey-nya atau kaosnya atau bajunya lah, bajunya Fast Track ditarik salah seorang pemain Vietnam. Memang dari wasit utama nggak terlalu kelihatan, tapi begitu bola mati kemudian dicek VAR ada rekomendasi dari wasit VAR, kemudian wasit utama itu cek dan ternyata memang ada pelanggaran dan kita dapat penalti dan akhirnya itu jadi sejarah karena kita pertama kali mengalahkan Vietnam dalam lama 19 tahun kalau nggak salah, dan itu juga yang membawa kita akhirnya lolos ke babak knockout stage Piala Asia untuk pertama kalinya. Tapi sebaliknya juga ya, kita lihat kalau kita tidak hati-hati seperti Piala Asia 2003 saat itu Rizky Ridho sedikit ceroboh menendang paha dari pemain Uzbekistan yang memang dari wasit itu luput ya karena wasit itu membelakangi posisi pemain Uzbekistan itu membelakangi wasit utama, tapi kemudian kan dari VAR bisa ngelihat, dia bisa ngelihat kemudian wasit utama diminta mereview dan ternyata memang ada pelanggaran dan kartu merah dan itu akhirnya membiarkan semuanya tim kita lolos ke Paris. Tapi ya aku bukan mau membahas soal itu ya, hanya memiliki peran kedua adalah bahwa VAR ini bisa menjadi nilai plus, bisa menjadi nilai plus juga tergantung kita bisa memanfaatkannya atau enggak. Tapi yang jelas ini info A1 bahwa VAR nanti wajib ya, bahasanya kalau nggak salah itu protein higher countries, jadi semua 18 tim itu wajib digunakan. Nah sedikit mungkin kalau mau berkaca soal kualitas VAR ini, kita masih ingat di 23 kemarin ada insiden atau ya insiden lah ya, insiden atau perdebatan ketika kita menghadapi Uzbekistan. Kan golnya Muhammad Farhadi kan diambil karena Ramadan Sananta dalam final ulang kakinya melihat offside, quote by quote terlihat offside. Ya cuman memang kalau kita lihat angle kameranya itu tidak terlalu banyak, bahkan ada satu angle yang linear yang seharusnya itu paling menentukan itu tidak sempurna. Nah ini juga mungkin menjadi salah satu catatan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan VAR-nya Eropa, khususnya Liga Inggris itu menurut gue ya, kita lihat juga yang bola bisa lihat itu jauh lebih bagus, jauh lebih lengkap, jadi angle-nya lebih banyak dan lebih tajam. Jadi ini juga penting nih, kita nggak tahu ya kualitas VAR dari Indonesia seperti apa, kualitas VAR dari negara-negara lainnya, Jepang, Australia dan sebagainya itu seperti apa. Ya ini akan sangat teknis ya, jadi mungkin AFC punya divisi sendiri yang nanti akan memantau istilahnya SNI-nya lah SNI-nya VAR dari setiap negara 14 tim itu harus memenuhi syarat pasti minimum ya. Jadi dan untuk menggunakan VAR itu atau memberi VAR itu rasanya juga nggak gampang, artinya pasti ada beberapa perusahaan itu yang sudah dilisensi dulu gitu, nggak sembarangan dia bisa menjual VAR ke negara lain digunakan karena mungkin takutnya standarnya beda-beda. Tapi ini jujur gue nggak tahu, cuman logikanya ya itu tadi dari awal pun perusahaan-perusahaan yang sama seperti pesawat kan, kalau perusahaan itu bikin pesawat itu kan nggak sembarangan, pasti juga ada harus melewati beberapa ujian sehingga akhirnya oke, pesawat ini layak untuk dipakai. Jadi logikanya ini bukan gua berkesimpulan ya, tapi logikanya format seperti itu. Cuman kan ada beda-beda ya. Nah, sama seperti logika pesawat tadi, ada yang mungkin itu alat VAR dari FIFA, dan yang kedua tadi dari info dari LIB itu bahwasannya memang ya liga kita juga menggunakan, kita udah tahu semua dan mereka ada infrastruktur. Nah, hanya memang domain itu beda ya, karena kalau Liga 1 kan itu domainnya LIB, kalau timnas untuk domainnya federasi atau di atasnya federasi negara apa ya, AFC atau FIFA. Jadi ada deh nolak ya sih. Iya, saya dulu ya. Karena pasti iya banyak banget idea. Kalau saya sebenarnya gini, Kenapa ada yang harus untuk ini? Ada gitu. Ekspektasi saya besar sekali buat JK. Apalagi kita dari nol tahu seperti apa, tiba-tiba kalah. Saya kan nonton, saya lihat, saya juga sama. Masa itu kok semua biasanya orang yang terkena show observation dia nggak sadar kalau dia tiba-tiba mereka nggak sadar karena nggak sadar. Cuman bener gak sih kalau orang sebenarnya yang bisa kalau pakai bahasa jalan ya, orang yang jago berantem
pasti nggak mau berantem. Gue itu udah nggak mau berantem di jalanan sejak gue ngedengar yang sekarang bilang dia bilang pukulan itu semua ada nilainya. Baca itu lebih dari 1.000 pukulan. Terus dikalkulasi bilang baik aja cuma 5 detik. Nah itu yang saya bilang. JK ini saya mau ngomong tentang JK ini karena semua orang ngomongnya jelek ya. Saya di sini bukan saya membela JK, tapi saya ngomong apa yang saya lihat. Selama belum ada JK yang baru, UFC tetap akan mendidik JK. Max Patino dan Volan Mongyo, terima kasih sudah menang, kalah dari Max Ferguson. Nah sebelum kita lebih jauh bahas, aku mau nanya sama kalian berdua deh, kok bisa kalah sih yang jadi jago ini kemarin? Coba dulu, silakan Max. Ya kita juga prediksinya kita sebenarnya JK JK bisa menang. Tapi ya sedih sih kan. Tadi ya ya karena ekspektasi saya besar sekali buat JK. Apalagi kita dari nol tahu seperti ini seperti apa, tiba-tiba kalah. Sedih lah, sedih banget melihat JK kalah. Kan ini harapan kita, tapi ya nggak masalah sih. Maksudnya kan memang lawannya bagus. Padahal lawannya juga kalau nggak salah kan juga kalah-kalah mulu kan sebelumnya kan si Max Ferguson. Secara teknis tuh gini, gua kan orang yang baru nonton UFC nih, kok bisa kalah sih dia kemarin, kenapa sih? Berarti kita mau langsung bahas teknis Langsung nih. bahas aja, iya. Oke, ini yang paling penting nih, paling penting. Gini. Orang semua banyak netizen yang ngomong kalau JK itu cuma ngomong doang, cuma ngomong gede doang, gitu, cuma gayanya doang. Dia nggak ngikutin JK dari nol dari awal. Saya ngikutin JK dari nol dari awal, melihat dia bagaimana dia latihan, bagaimana dia berjuang, dari dia audisi, dari dia awalnya pertamanya dia kalah, dia tanding MMA pertama kalah lawan murid saya namanya Kevin Wisnu, mantan murid saya ya. Dia kalah kena ujian. Tapi setelah itu dia konsisten, dia berlatih terus. Dia berlatih dengan Yakub dulu di Batam, kemudian juga dia latihan di Bandung ya, di nama Prof. Fransina Tirta di Pitbull pernah, terus dia di Agung Satria Negara di Bandung. Dia terus konsisten berlatih sampai akhirnya dapat juara di sini. Nah, JK ini kalau dibilang kok segitu doang gitu ya.